Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, AMDAL merupakan kajian tentang dampak penting dari suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. AMDAL merupakan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Dalam perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, berkenaan dengan atau dicirikan oleh tidak adanya organisme hidup, makhluk hidup, dan kultural. Karena itu, tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Wakil Bupati Gayo Lues, Haji Said Sani, membuka rapat perencanaan fokus grup diskusi pembentukan Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten Gayo Lues pada Selasa 15 September 2020 bertempat di ruang Oprum Setdakap Gayo Lues. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Gayo Lues mengatakan pembentukan Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten Gayo Lues patut didukung dengan sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Dikatakan Wakil Bupati Gayo Lues, berdasarkan Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah yang baik dan sehat, menjadi hak azasi dan menjadi hak konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia. Untuk itu, negara yang dikelola oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Hal itu dilakukan supaya lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi rakyat dan makhluk hidup lainnya. Karena itu, pengendalian dampak lingkungan maupun UKL, UPL, dan SPPL sebagai bagian dari dokumen lingkungan diperlukan dalam proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan rencana usaha dan kegiatan yang memiliki dampak besar serta penting dari lingkungan hidup. Sebelum terbentuknya, yaitu kita lihat dari forum discussion masalah AMDAL ini, kita sadar bahwa masih banyak kekurangan kita terhadap analisis dampak lingkungan. Maka sekali lagi saya katakan, momen ini harus disauti. Tentunya kita harus tersedia dana dan juga tersedia SDM. Maka tidak salahnya Kabupaten Gayo Lues ke depan akan menyauti, bahkan meminta formasi CPNS yang backgroundnya merupakan keilmuan tentang lingkungan. Itu sangat kita harapkan. Harapan kita dengan forum discussion ini yaitu semoga pembangunan di Gayo Lues itu seiring dengan adanya AMDAL. Tentunya dukungan kita ini kan harus kita sauti karena leading sektornya merupakan adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, tentunya tidak terlepas dari anggaran. Maka anggaran itu harus kita siapkan dalam rangka pembentukan pembentukan AMDAL negeri ini. Artinya dana tersedia, SDM tersedia, dan kelembagaan tersedia. Nah, ini dukungan ini akan kita sauti, insya Allah di 2021 akan kita tanggung dalam program, karena saya yakin dengan program ini lebih cepat, lebih baik. Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues, Irwansah, menyebutkan tim penilai AMDAL sangat dibutuhkan di Kabupaten Gayo Lues. Hal ini merupakan amanat undang-undang. Selain itu, Gayo Lues merupakan wilayah yang dikelilingi dengan hutan. Tentu saja setiap investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Gayo Lues terbentur dengan izin AMDAL. Maka seharusnya tim penilai AMDAL di Kabupaten Gayo Lues sudah sepatutnya dibentuk. Bahkan dalam waktu dekat tim penilai AMDAL harus sudah terbentuk di Kabupaten Gayo Lues. Mengenai kegiatan apa saja yang harus menggunakan izin AMDAL, Irwansah menyebutkan wilayah Gayo Lues hampir 70% adalah hutan. Baik itu hutan lindung ataupun hutan kelola. Oleh sebab itu hampir semua kegiatan harus ada izin AMDAL. Baik itu pembukaan jalan, apalagi yang berdekatan dengan hutan lindung, hal itu wajib memiliki izin AMDAL. Saat ini proses izin AMDAL, sebut Irwansah, telah berjalan sebelumnya di Gayo Lues, namun terbentur dengan kendala proses administrasi penerbitan izin yang harus dikeluarkan oleh pihak Provinsi Aceh. Kabupaten kota harus ada tim penilai AMDAL. Apalagi di Kabupaten Gayo Lues yang 70% wilayah kita adalah hutan, sehingga segala urusan pasti memerlukan AMDAL. Salah satu contoh mungkin selama ini hal ini kurang kita perhatikan, termasuk investor, termasuk pengusaha-pengusaha kurang memperhatikan hal ini. Tetapi begitu dia mengikuti aturan atau boleh dikatakan semacam tender, mereka
tidak bisa mengikuti karena memang tidak mempunyai ini. Oleh karena itu mungkin karena sangat-sangat diperlukan hal ini ada di Kabupaten Gianyar sehingga kita mengadakan acara ini. Alhamdulillah ada yayasan yang membiayai ini. Sangat berterima kasih kepada HK karena telah memang memfasilitasi hal ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih tentang penyelenggaraan acara ini. Terima kasih. Sementara Jahalim Bangun, Legal Officer dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, mengatakan tujuannya untuk membantu pemerintah Kabupaten Gianyar dalam membentuk tim Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten Gianyar. Tujuan hak dalam kegiatan ini sebenarnya untuk membantu pemerintah Kabupaten Gianyar terkait dengan pembentukan Komisi Penilai AMDAL. Karena kita tahu di Gianyar itu belum terbentuk Komisi Penilai AMDAL. Padahal menurut HK, Komisi Penilai AMDAL ini sangat dibutuhkan karena banyak persoalan-persoalan lingkungan atau banyaknya usaha-usaha yang kemudian berdampak pada lingkungan, tetapi komisi penilainya belum terbentuk. Sehingga kita mendorong sebenarnya dengan acara FGD ini agar di Kabupaten Gianyar terbentuk komisi penilaian. Hari ini pertemuan yang pertama, jadi hari ini FGD kira-kira kita mau para stakeholder yang terkait dengan lingkungan di Kabupaten Gianyar ini paham komisi penilaian AMDAL itu apa kegunaannya, kenapa itu penting. Itu yang mau kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Maka kita membawa narasumber yang paham terkait dengan Komisi Penilai AMDAL dalam pertemuan ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar.